Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Mania Eskon MT CMLIP. Saat ini perkenalkan nama saya Tante Latifah. Saya dari kelas 11C S2 MM UIB. Saya akan coba mempresentasikan mengenai tugas akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, yaitu dengan judul meningkatkan resiliensi PT Pos Indonesia melalui digitalisasi sistem informasi pickup terintegrasi untuk efisiensi operasional. Baiklah, kita mulai saja. Oke. Latar belakang mungkin sudah diketahui oleh publik atau mungkin Ibu sendiri sudah mengetahui bahwa PT Pos Indonesia adalah salah satu perusahaan BUMN milik pemerintah yang bergerak di bidang jasa kurir dan logistik. Bahkan saat ini ditunjuk oleh pihak PT Dana ditunjuk oleh PT Dana Antara untuk sebagai holding company dari logistik di perusahaan-perusahaan sektor logistik di Indonesia. Saat ini PT Pos Indonesia sejak tahun 2018 memiliki layanan kurir digital. Ini adalah sebagai salah satu bentuk adaptasi dari perusahaan PT Pos Indonesia untuk dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman agar tidak tergerus dan dapat bertahan. Nah, saat ini Pos Indonesia sudah beradaptasi dari kurir konvensional ke kurir digital. Dan kurir digital yang digunakan pada Pos Indonesia adalah aplikasi Pos Aja. Pos Aja ini merupakan layanan kurir berbasis digital yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dari mana saja dan kapan saja, cukup dari satu aplikasi platform. Nah, karena mengusung tema mengenai kemudahan eh, kepada para pelanggan untuk dapat mengakses layanan Pos Indonesia dari mana saja dan kapan saja, maka tentunya Pos Indonesia harus memiliki fasilitas berupa pick up service. Jadi pick up service ini menggunakan aplikasi pick up mobile yang membackup untuk aplikasi Pos Aja dalam hal pick up services. Nah, untuk proses pick up-nya sendiri, existing saat ini dilakukan penugasan pick up oleh pengawas pick up. Jadi ada satu petugas khusus yang mengawasi uh, proses pick up kapan ada order dari user yang menggunakan transaksi digital melalui pos aja, itu akan diawasi oleh petugas pick up dan akan melakukan assignment kepada petugas pick up yang saat ini dilakukan oleh uh, pihak Oranger Mobile atau Oranger Antaran. Karena keterbatasan jumlah pegawai, maka dialihkan kepada petugas Oranger Mobile yang sebagai agen penjualan maupun Oranger Antaran yang bertugas untuk mengantar kiriman. Kemudian setelah di pick up, kiriman pun akan di-entry di loket khusus validator untuk selanjutnya tercetak resi dan diproses lebih lanjut pada proses middle mile dan last mile sama seperti kiriman konvensional lainnya. Jika melihat flow di sebelah kiri ini dapat kita lihat gambarannya mulai dari orang tuh akan melakukan order dari kiriman pos aja, kemudian di pick up oleh petugas pick up atau oranger, kemudian dibawa ke kantor pos asalnya untuk divalidasi atau dicetak resi di loket validator, kemudian diantarkan ke kantor hub asal, kemudian diantarkan kembali ke kantor hub tujuan, kemudian di delivery ke kantor KCU atau KC tujuan hingga pengantar pos atau ranger antaran akan mengantarkan kiriman tersebut hingga ke tangan penerima. Sehingga dapat digambarkan bahwa proses logistik utamanya itu adalah mulai dari bukan hanya dari collecting atau CPTD yang dikenal dengan CPTD, tapi kita untuk produk digital kita memiliki namanya pra-collecting yang terdiri dari pick up services. Dari pick up services itu user hanya akan mendapatkan kode booking, nomor kode booking yang belum menjadi nomor SIM. Untuk selanjutnya diproses di collecting, di entry di loket menjadi tahapan first mile, itu hingga muncul resi untuk selanjutnya diproses di processing, transporting di middle mile, dan hingga delivery di last mile. Oke, next. Untuk sistem informasi existing saat ini kurang lebih gambarannya, Bu, untuk bisnis prosesnya. Ini untuk bisnis proses alur proses pick up kiriman pos aja, karena terkait dengan judul yang saya ambil mengenai proses pick up kiriman pos aja. Di sini bisa dilihat bahwa
Kita mulai dari start dari aplikasi pengirim, itu aplikasi pengawas. Ketika orang melakukan order di aplikasi Pos Aja, maka notifikasi akan masuk ke aplikasi pengirim, di mana dia akan menerima notifikasi pick up pada dashboard, kemudian petugas pengawas pick up akan melakukan assign pick up kepada OPIK, Oranger Pick Up sebutnya, kemudian akan muncul pada aplikasi Oranger Pick Up itu akan muncul namanya semacam notifikasi bahwa ada perintah untuk pick up order. Nah, kemudian dari situ akan diteruskan melalui aplikasi Pos Aja bahwa user telah mendapatkan informasi status pick up assign. Sudah ada informasi notif dan itu setiap tahapan akan mendapatkan fallback untuk update statusnya. Kurang lebih penjelasannya seperti ini, Bu. Cukup panjang. Teman untuk proses pick up-nya sendiri ada di sampai dengan proses assign pick up yang akan menjadi fokus bahasan kita kali ini. Dalam bisnis proses ini, user yang terlibat ada pengirim, penerima, pengawas pick up, oranger pick up, dan validator. Aplikasi yang terlibat pada proses pick up ini ada aplikasi Pos Aja, aplikasi SIM kemitraan untuk mendaftarkan atau nomor petugas yang akan menjemput kiriman. Kemudian ada juga aplikasi pick up mobile, yaitu aplikasi yang digunakan oleh petugas pick up ketika mendapatkan assign tugas dari pengawas pick up. Kemudian ada juga dashboard pos pickup yang digunakan untuk memantau apakah kiriman setiap order yang membutuhkan layanan pickup itu sudah terpick up atau belum. Kemudian ada juga engine switching atau integrator karena kebetulan dalam bisnis proses ini diasumsikan menggunakan perusahaan switcher sebagai integratornya. Next. Ini sistem informasi dan teknologi logistik existing, karena tadi di fokus pembahasannya ada pada posisi pick up services, maka yang akan digunakan aplikasinya adalah aplikasi SIM kemitraan dulu. Ini digunakan untuk pendaftaran petugas pick up, kemudian pendaftaran koordinator Oranger atau pengawas pick up. Jadi hanya yang berhak untuk yang sudah terregistrasi yang berhak untuk mengakses layanan pick up mobile. Ini yang sebelah kanannya adalah aplikasi pick up mobile. Ini adalah tools yang digunakan untuk oleh petugas pick up. Dalam hal ini adalah Oranger Mobile dan Oranger Antaran untuk melakukan pick up service ke alamat pengirim. Kemudian tool aplikasi ini pun digunakan oleh pengawas pick up sebagai tools untuk memberikan tugas atau assignment kepada petugas pick up untuk menjemput kiriman. Di dalam aplikasi pick up mobile ini bisa terlihat di dalamnya ada data order pickup dari pelanggan yang masuk ke aplikasi pengawas pickup. Ketika kita login menggunakan usernya pengawas pickup, maka akan muncul data-data sebagai berikut. Di sini ada muncul nomor resinya, kemudian ada data siapa yang akan dikirim, berapa uang yang harus diambil, kemudian juga alamat lokasi pengiriman di mana. Jika kita klik salah satu dari data pengiriman ini, maka akan muncul rinciannya, rincian data kiriman tersebut, termasuk IOB-nya, nomor berapa, nomor kode bookingnya, kemudian ada juga spesifikasi tingkat berat dan lain-lain, dan serta lokasi pick up. Nah, pada saat rincian inilah akan muncul terlihat oleh pengawas pick up nama-nama petugas pick up yang dapat dipilih. Dengan kondisi ini adalah dapat dipilih, artinya pengawas pick up memilih nama petugas pick up secara personal. Kemudian selanjutnya ini sebenarnya menjadi salah satu concern kita juga karena eh, ini masih bersifat manual ya Bu, tidak berarti otomatis. Kemudian pada proses assign pick up ini ditemukan permasalahan. Satu, pengawas pick up dapat menunda assign atau penugasan. Kemudian proses assign atau penugasan dilakukan secara manual oleh petugas pengawas pick up, maka ini akan menjadi subjektif ya kepada salah satu kurir pick up tertentu karena kan ini sifatnya kemitraan sehingga akan mendapatkan imbal jasa apabila melakukan pick up. Nah, akan muncul proses subjektif. Selanjutnya, petugas pick up hanya bisa menolak petugas pick up pun bisa menolak kiriman dan dialihkan secara manual oleh pengawas pick up. Kemudian petugas pick up dapat menunda pick up kiriman dan artinya ini akan menjadi delay dan memberikan kekecewaan kepada pelanggan yang menunggu kirimannya dijemput terlalu lama.
Jadi transaksi kurir retail yang berasal dari channel digital aplikasi Pos Aja ini tidak hanya menggunakan teknologi IoT, tapi juga teknologi blockchain, di mana jajaran manajemen dapat mengambil keputusan langsung setelah melihat data transaksi yang tercatat sejak awal pengiriman order pickup hingga menjadi transaksi pendapatan. Dalam arti kata, setelah ini dilakukan pick up, maka akan tercatat transaksinya terupdate di aplikasi Pos Aja, atau aplikasi Pos Aja itu pun terkoneksi dengan pickup mobile. Ketika sudah di pick up dan sudah ditransaksikan di lokasi validator, maka akan masuk ke core courier system kita. Kemudian situ akan untuk transaksi keuangannya akan tercatat di core giro system kami. Kemudian akan tercatat secara otomatis di SAP. Sedangkan untuk data transaksi dashboardnya sendiri akan tercatat di Tableau atau Kibana. Dan ini semuanya saling terkoneksi dan real time. Sehingga pihak manajemen akan dapat secara langsung mengakses data transaksi dan mengambil keputusan dengan cepat. Seperti itu kurang lebihnya. Next. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan dari yang tadi sudah disampaikan, saya melakukan beberapa penelitian dari beberapa jurnal, dan dari beberapa jurnal tersebut ada ditemukan beberapa celah. Mulai dari McDonald tahun 2004, ia melakukan penelitian fokus pada peran IT dalam supply chain management dan bersifat konseptual umum. Penelitian ini belum membahas AI atau real-time big data. Namun sedangkan penelitian GIREP pada tahun 2018 masih berfokus pada proses last mile agar terus berkelanjutan dengan mengubah eh, dengan menggunakan metode crowdsourcing, namun belum dapat diintegrasikan optimasi rute matematik yang kompleks dan untuk kurir kerumunan. Sedangkan Liusin atau pada tahun 2022, pada penelitiannya fokus pada optimasi rute menggunakan generic algorithm atau GA, di mana fokus pada teknis namun seringkali abai terhadap faktor perilaku manusia atau kurir itu sendiri. Adapun Setiawan dan Santoso pada tahun 2022 meskipun sudah mengintegrasikan smart logistik dan crowdshipping, namun belum menyentuh aspek daya saing pasar UKM secara spesifik dalam ekosistem digital, sehingga sinergi antara teknologi pintar IoT atau automation dengan pengiriman berbasis masyarakat. Sedangkan pada Prihandono pada tahun 2024 penelitiannya berfokus pada performa bisnis secara luas, bukan pada teknis operasional logistiknya. Sehingga penelitian hanya menghubungkan antara strategi digital dengan tekanan kompetisi pasar khusus pada UMKM Indonesia. Nah, dari penelitian-penelitian tersebut, belum ada yang membahas mengenai penggabungan bagaimana teknologi optimasi rute atau algoritma optimasi rute tersebut secara dinamis ke dalam platform crowdshipping pada proses first mile untuk meningkatkan daya saing perusahaan kurir. Adapun yang melakukan penelitian hanya pada crowdshipping pada proses last mile. Nah, dari sini maka akan dilakukan pembaruan yang PLT berdasarkan celahnya, maka akan dibahas mengenai model integrasi dinamik genetik algorithm dalam platform cloud shipping berbasis geofencing untuk akselerasi kinerja logistik UKM di pasar kompetitif. Kurang lebihnya kita akan menggunakan metode dinamik genetik algorithm. Asalnya biasanya yang digunakan adalah yang statis, karena kita akan menggunakan cara dinamis pada platform crowd shipping berbasis geofencing. Jadi dropshipping itu semacam eh, em, semacam aplikasi atau teknologi yang di mana dia bisa memanfaatkan seluruh pergerakan manusia kapanpun dan dimanapun eh, hingga menghasilkan efisiensi dalam suatu proses logistik. Kemudian berbasis geofencing yang menggunakan maps yang lebih terukur dan lebih efisien untuk reroute optimalisasi rutenya. Dengan adanya novelty baru ini diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan pada pemanfaatan sistem informasi logistik yang digunakan pada proses pick up kiriman yang berasal dari aplikasi Pos Aja. Oke, dari sini saya bisa merumuskan permasalahan bagaimana sih mengatasi isu subjektivitas dalam penugasan terhadap petugas pick up yang tadi sudah disampaikan. Kemudian bagaimana meminimalkan penundaan penjemputan atau pick up delay, bagaimana mengoptimalkan sistem pengalihan tugas atau reassignment secara otomatis agar tidak dilakukan lagi secara manual. Kemudian bagaimana mengintegrasikan peran masyarakat atau crowdshipping untuk mempercepat first mile. Sehingga tujuan penelitiannya adalah mengeliminasi subjektivitas dalam operasional, mengoptimalisasi waktu dan mengurangi waktu tunggu di LEPIK. Kemudian meningkatkan respon pengalihan tugas atau assignment dari manual ke otomatis. Dan terakhir adalah mengimplementasikan logistik berkelanjutan melalui crowdshipping. Nah, kerangka teoritis yang dipakai ini ada 5 berdasarkan dari jurnal yang tadi sudah dibahas sebelumnya.
Dan sehingga untuk dapat disimpulkan bahwa untuk memecahkan rumusan masalah tersebut akan digunakan metode genetic algorithm atau AI. GA ini dalam sistem informasi logistik adalah teknik optimasi berbasis evolusi biologis untuk memecahkan masalah kombinatorial kompleks. GA ini digunakan untuk mencari solusi terbaik atau optimal secara cepat untuk menentukan rute distribusi, penjadwalan produksi, dan efisiensi operasional guna minimalkan biaya dan waktu. Dalam kasus ini digunakan untuk menentuan optimasi rute. Mungkin dari sisi pas codingnya ya Bu, menggunakan genetic algorithm, tapi kita akan menggunakan yang dynamic. Kemudian adaptasi algoritma pada crowd-shifter tidak hanya menggunakan genetik algoritma biasa, tapi yang bersifat dinamis. Jadi menyesuaikan rute secara real time ketika kurir massa tiba-tiba membatalkan atau mengambil pesanan. Katakanlah ketika ada order pada titik A, namun ternyata kurirnya terlalu jauh sehingga akan secara otomatis dipindahkan ke kurir yang lain. Mungkin akan bersifat seperti itu. Kemudian ada juga penerapan geofencing. Geofencing ini untuk menambahkan unsur lokasi geografis yang lebih ketat sehingga mendukung konsep sustainable city logistik yang lebih efisien dibandingkan ekspedisi konvensional. Nah, analisis permasalahan dan kebutuhan teknologi yang akan digunakan dalam penyelesaian kasus ini, pertama analisisnya. Jadi setelah melihat beberapa penjelasan sebelumnya, memang bottleneck dari proses logistik ini adanya di proses assign pick up yang masih dilakukan secara manual. Selain itu, jumlah tenaga pick up yang terbatas juga turut berpengaruh pada kelancaran proses pick up sehingga berdampak pada penurunan jumlah transaksi kiriman dan kepercayaan dari pelanggan. Solusinya apa? Satu, ada dua solusi yang ditawarkan. Coba saya usulkan. Yang pertama adalah menambah jumlah petugas pickup melalui penambahan jumlah Oranger. Karena saat ini existing adalah eh, tenaga Oranger, maka akan coba kita tambah tenaga Orangernya. Eh, ini dapat digunakan untuk menjaga stabilitas layanan dengan adanya Oranger sebagai petugas pickup. Karena Oranger kan sudah identik dengan pos Indonesia, maka lebih stabil dan orang lebih percaya. Kemudian yang solusi yang kedua adalah bekerja sama dengan perusahaan kurir lainnya, bisa white label ataupun dia bekerja sama secara khusus, baik perusahaan konvensional kelas UMKM atau kurir-kurir lokal di setempat maupun perusahaan kurir ride hailing on demand seperti Gojek, Grab, Paxel, XPX dan lain sebagainya untuk menambah jumlah petugas pick up. Tentunya perusahaan kurir ride hailing ini harus yang sudah go digital terlebih dahulu dibandingkan dengan Pos Indonesia. Solusi dua ini sebenarnya menawarkan penggunaan dynamic genetic algorithm dan geofence pada proses pickup dan menjamin kecepatan pickup. Gabungan kedua solusi ini menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dengan metode crowdshifting akan mendukung ekonomi lokal, sekaligus mengurangi emisi gas melalui optimalisasi rute yang lebih pendek. Dengan DGA dan geofencing, isu visibilitas dan risiko ketidakpastian kurir yang telat mengambat pick up itu akan dapat dimitigasi. Kebutuhan pendukungnya apa saja sih untuk melakukan solusi ini? Satu, tentunya kesiapan SDM. Kompetensi SDM di Pos Indonesia harus lebih handal dalam dunia digital. Seperti yang diketahui bahwa Pos Indonesia memang cukup tua perusahaannya dan uh, pegawai yang ada di Pos Indonesia pun masih banyak yang konvensional. Nah, ini harus diliterasi kembali supaya lebih handal dalam hal digital services. SDM yang mampu pun harus memahami dan mensolusikan ketika ada kendala di lapangan, misalkan tidak ada petugas pick up atau biddingnya ternyata gagal. Nah, itu harus mampu mensolusikan seperti apa. Kemudian SDM-nya pun harus mampu beradaptasi dengan dropshipping di mana jumlah petugas pickup tidak menentu dan order pickup pun tinggi. Selain itu, butuh juga kesiapan data, satu, integrasi API dengan antara Pos Indonesia dengan mitra yang akan bekerja sama. Kesiapan fitur tambahannya pun jika memang diperlukan untuk mendukung kelancaran operasi proses pickup dengan mitra. Misalkan perlu adanya tambahan fitur chatbot, gitu kan. Itu pun harus dipertimbangkan dan persiapkan dari awal. Kemudian ada pun kesiapan infrastruktur bahwa dengan adanya bekerja sama dengan berbagai macam mitra kurir, integrasi sistem tentunya harus ada kapasitas server yang cukup besar dan mumpuni, besar dan cepat, sehingga koneksi. Selain itu, koneksi internet pun harus stabil untuk kelancaran proses bidding order pickup seluruh petugas pickup, termasuk mitra kurir lainnya, tidak hanya kepada Oranger. Dan perhitungan imbal jasa pada petugas pickup. Next, nah ini rancangan solusi teknologi logistik yang sudah disiapkan. Uh, ini agak sedikit panjang karena
asalnya dari pos aja, order kan hanya melalui pick up mobile ya Bu. Sekarang mulai melalui PMS atau melalui pengawas pick up. Di sini pun tidak hanya langsung lari ke Oranger pick up, tapi juga bisa integrasi API dengan microsite engine-nya mitra kurir. Bisa dengan Grab, dengan Paxel, ataupun dengan Gojek. Nanti setelah pengawas pick up itu melakukan order pick up, dia akan melempar ke pick up mobile ataupun ke microsite engine-nya mitra kurir. Jika pick up yang dapatnya pick up mobile atau Oranger Oranger dari internal Pos Indonesia, maka akan langsung lari ke core core sistem kita, core Giro System dan SAP, dan untuk database-nya akan lari ke Tableau atau Kibana. Sedangkan jika pada saat pengawas pick up itu mengklik order pick up dan itu yang dapat secara otomatis by system akan dilakukan bidding, dan yang dapat adalah em, dari mobile app-nya Mitra atau Mitra Gojek dan lain-lain, maka microset engine itu secara otomatis dia akan mengkalkulate atau akan melakukan bidding kembali kepada beberapa mitra mitra kurir pick up yang dimilikinya untuk melakukan penjemputan kiriman. Jadi sifatnya bidding, mana saja yang lebih dulu dapat. Jika mitra kurir ternyata jaraknya terlalu jauh, maka dapat diambil oleh dari Oranger. Begitu pula dengan Oranger, jika jaraknya terlalu jauh atau di cancel ordernya, bisa lari langsung ke mitra kurir. Kurang lebih seperti itu. Termasuk ini ada garis titik-titik untuk yang warna hijau. Ini untuk rekening pembayaran mitra atau Expro. Jadi setelah uangnya masuk secara transaksional, tercatat di keuangan kita di SAP, dari dashboardnya pun ada, maka akan ada rekening pembayaran, rekening penampung, akan lari ke rekening penampungan untuk pembayaran imbal jasa kepada mitra. Nah, tapi sebelum langsung kepada mitra kurir secara personal, itu akan masuk dulu ke microsite engine mitra kurir. Baru dari microsite engine mitra kurir yang akan menyebarkan ke masing-masing eh, ojek online ya, katakanlah seperti itu. Peran teknologinya bahwa dalam pengambilan keputusan otomatis, sistem tidak lagi menunggu admin memilih kurir secara manual, tetapi sudah by system DGA yang mengambil keputusan berdasarkan data, siapa kurir paling dekat, paling murah, dan memiliki rute paling searah. Keputusan ini diambil dalam milidetik ya, sehingga meningkatkan responsiveness layanan UMKM atau pengirim. Kemudian ada juga ketahanan rantai pasok atau supply chain resilience, bahwa teknologi ini menciptakan diversifikasi armada. Jika Oranger atau solusi satu mogok massal atau overload, maka masih ada solusi dua atau eh, mobile app mitra yang akan membackup untuk mempick up kiriman. Namun visibilitas resikonya bahwa dengan tracking GPS, manajemen kita bisa melihat titik-titik kemacetan atau hambatan secara real time dan melakukan rerouting agar barang tetap sampai pada tujuan dengan tepat waktu. Selain itu, dengan adanya peran teknologi ini menjadi cost resilience atau efisiensi biaya. Lebih efisien dengan metode crowd shipping merubah fixed cost menjadi variable cost. Jadi asalnya kita harus menggaji misalkan petugas pick up-nya, karena tidak semua dengan Oranger Mobile, ada juga memang pegawai dedicated yang harus kita bayar untuk pick up. Nah, akhirnya kita menjadi variable cost semua, terutama dengan adanya kerjasama dengan beberapa mitra kurir lainnya. Baik, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dan implikasi manajerial, bahwa kesimpulannya adalah integrasi antara penguatan internal Oranger dan kolaborasi eksternal Red Hailing atau On Demand merupakan solusi yang paling adaptif untuk kondisi saat ini. Penggunaan teknologi Dynamic Genetic Algorithm atau DGA dan geofencing mengubah model logistik yang kaku menjadi ekosistem yang lebih cair dan lebih cerdas atau lebih fleksibel. Kemudian kesuksesan integrasi ini tidak hanya terletak pada metode yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan organisasi untuk mengorkestrasi berbagai mitra kurir dalam satu visibilitas data yang utuh. Dengan adanya rancangan solusi ini, maka seluruh tujuan penelitian di awal sudah terjawab. Tidak akan ada lagi delay pick up, tidak akan ada lagi terlambat untuk responsif, tidak ada lagi subjective assignment, dan sustainable logistik berjalan melalui metode crowdsourcing for first mile yang sebelumnya belum pernah ada. Kemudian dampak terhadap strategi, perusahaan tidak lagi harus berinvestasi besar pada manpower atau kepada armada fisik. Kemudian kebijakan akan lebih fokus pada manajemen platform dan perluasan jaringan kemitraan daripada menambah aset motor atau mobil ataupun pegawai.
Dan yang ketiga adalah strategic dynamic pricing, di mana harga pengiriman dapat berubah lebih fleksibel menyesuaikan dengan ketersediaan kurir dan juga tingkat kesulitan rute yang akan dihitung secara sistem dalam hitungan milidetik. Perusahaan pun perlu menetapkan kebijakan standar pelayanan yang ketat untuk mengamankan proses kerjasama ini dan kualitas brand karena terkait dengan pihak ketiga. Adapun tantangan implementasinya bahwa biaya awal atau capex-nya tentunya akan membutuhkan biaya yang cukup besar di awal, tapi sekalinya sudah berjalan itu akan lebih murah karena bersifat variabel. Sedangkan untuk resistensi SDM internal pun jelas akan menjadi hambatan tersendiri karena petugas pick up atau kurir akan merasa terancam dengan adanya sistem cloud shipping. Selanjutnya, keamanan data privacy pun dalam ketika mengintegrasikan API dengan sistem mitra akan beresiko adanya kebocoran. Ini tetap harus dimitigasi dengan adanya misalkan pembuatan dulu dokumen NDA di awal sebelum adanya PKS. Kemudian ada juga tantangan teknis dalam menyatukan format data yang berbeda-beda dari setiap vendor kurir agar bisa dibaca secara akurat karena sistem internal pos dengan sistem internal mitra kan tentunya akan berbeda dan itu sebenarnya jadi resilience tersendiri, jadi tantangan tersendiri untuk pengaplikasian dan mengintegrasikannya. Kemudian hmm, selain itu peran manajerial, maaf ini belum saya koreksi. Harusnya ini yang bawah adalah peran manajerial itu manajer logistik itu sebenarnya sudah berubah bu asalnya dari dispatcher sekarang menjadi data strategis. Dia tidak perlu lagi melihat pekerjaan itu secara physically, maksudnya secara pekerjaan eh, operasional langsung, tapi dia lebih ke arah strategi bagaimana mengolah data-data itu untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Kemudian menjadi relationship manager, tidak perlu lagi menunjuk, memberikan perintah dalam satu arah, tapi dia cukup menjadi negosiator dalam pengelolaan hubungan berbagai vendor mitra. Karena vendor mitra adalah kuncinya, maka negosiasi sangat diperlukan. Selain itu, mitigasi resiko real time, manajer harus mampu melakukan pengambilan keputusan cepat ketika sistem otomatis mengalami anomali, seperti kegagalan algoritma atau kelangkaan kurir di area tertentu. Oke, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Ini ada nomor 2 dari petunjuk teknis aplikasi pickup mobile. Mohon maaf, ini tidak bisa saya lampirkan karena ini dokumen internal perusahaan, tapi yang lainnya akan saya lampirkan pada uh, Google Drive atau pada AdLink. Oke, demikian Bu Mania presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih sekali atas waktunya. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.